Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5070 sampai bab 5072. Chen Ping tidak mengejarnya karena dia tidak yakin apakah kekuatannya dapat bertahan di alam surga kedua. Bisakah dia menangani pavilion Tianyuan? Karena aula suci sudah menjadi musuh, Chen Ping tidak ingin menambah musuh lagi. Apakah kamu juga mengincar dua peti mati itu? Chen Ping bertanya sambil menatap wanita berjubah putih itu. Wanita berjubah putih itu menatap Chen Ping dengan tajam, lalu melirik waspada ke arah dua patung prajurit, sebelum diam-diam mundur bersama tiga tetua berjubah hitam. Di dalam reruntuhan, hanya Chen Ping dan Mo Qingyun yang tersisa. Chen Ping, kau hebat sekali. Mata Mo Qingyun penuh dengan kekaguman, wajahnya memerah karena kegembiraan. Namun, Chen Ping menggelengkan kepalanya, tatapannya tertuju serius pada dua patung prajurit itu. Masalah sebenarnya baru saja dimulai. Para prajurit itu tiba-tiba berbalik, mata mereka yang berwarna merah darah menatap tajam ke arah Chen Ping, senjata mereka sedikit terangkat, seolah sedang membuat semacam penilaian. Rune di tubuh mereka berkedip-kedip, memancarkan aura berbahaya. Perubahan mendadak pada kedua patung prajurit itu membuat Chen Ping tegang, menarik Mo Qingyun ke belakangnya. Mereka tampaknya bukan sekadar boneka, Chen Ping berbisik, tangannya sudah memegang cincin penyimpanannya, siap menghunus senjata untuk situasi apapun yang tiba-tiba. Pada saat yang menegangkan ini, salah satu prajurit tiba-tiba berlutut, suara serak muncul dari baju besinya. Kami diperintahkan oleh tuan kami untuk menjaga warisan. Pupil mata Chen Ping mengecil, jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Kedua patung prajurit ini masih memiliki kesadaran. Siapakah guru yang mereka bicarakan? Mungkinkah lelaki tua misterius yang esensinya telah diserapnya? Mo Qingyun mencengkeram lengan baju Chen Ping dengan gugup. Mereka sedang berbicara. Prajurit itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang berwarna merah darah menatap tajam ke arah Chen Ping. Tuan, sebelum sempat selesai, kedua prajurit itu tiba-tiba berubah menjadi dua sinar cahaya hitam, menyatu ke dalam tubuh Chen Ping. Chen Ping merasakan banjir informasi besar menyerbu pikirannya, pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Chen Ping. Mo Qingyun segera menopangnya, menyadari tanda merah darah samar-samar muncul di dahinya. Ketika Chen Ping membuka matanya lagi, secercah pemahaman melintas di tatapannya. Begitu ya, kedua patung prajurit ini salah mengira aku sebagai tuan mereka. Dengan menggunakan teknik menenangkan hati untuk menyerap lelaki tua misterius itu, Chen Ping telah mengambil auranya. Itulah sebabnya patung-patung prajurit mengenalinya sebagai tuan mereka. Rune di belakang dua patung prajurit itu terasa sangat familiar bagi Chen Ping, dan inilah alasannya. Setelah kedua prajurit itu berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Chen Ping, seluruh reruntuhan tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tidak bagus, reruntuhannya akan runtuh. Chen Ping mendongak tajam, melihat retakan terbentuk di kubah, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Dia meraih tangan Mo Qingyun, ayo pergi. Keduanya bergegas menuju pintu keluar, suara keruntuhan meraung di belakang mereka. Seluruh ruang seolah terkoyak oleh tangan raksasa tak terlihat. Chen Ping, di mana pintu keluarnya? Mo Qingyun bertanya dengan cemas. Ikuti aku.
Cahaya keemasan bersinar di mata Chen Ping, langsung mengunci sumber cahaya redup, susunan teleportasi yang mereka gunakan untuk masuk. Akan tetapi, susunan teleportasi itu sudah hancur, runenya meredup, dan berada di ambang kegagalan. Tidak ada waktu. Chen Ping menggertakkan giginya, lalu mendorong Mo Qingyun ke arah susunan teleportasi. Kamu duluan. Bagaimana denganmu? Seru Mo Qingyun. Aku akan mengurusnya. Sebelum kata-katanya memudar, Chen Ping menyerang dengan telapak tangan, mengalirkan energi spiritual ke dalam susunan teleportasi, secara paksa mengaktifkan sisa kekuatannya yang terakhir. Berdengung, cahaya putih menyala, dan sosok Mo Qingyun lenyap seketika. Tepat saat susunan teleportasi runtuh sepenuhnya, Chen Ping melompat, menyelam ke dalam celah spasial yang mendekat. Di benua Changsuan, pulau terapung. Pulau misterius itu, yang awalnya tergantung tinggi di langit, kini bergetar hebat. Banyak sekali pembudidaya yang melihat ke atas dengan panik. Apa yang terjadi? Mengapa pulau terapung berguncang? Ya Tuhan! Ia jatuh. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Ledakan. Tepian pulau terapung mulai runtuh, batu-batu besar berjatuhan ke tanah seperti meteor, menimbulkan awan debu. Lari. Pulau terapung itu akan runtuh. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berlarian panik. Suasana berubah menjadi kekacauan. Tepat saat semua orang mengira kiamat telah tiba, dua sosok tiba-tiba muncul dari tengah pulau terapung. Itu Tuan Chen dan King Yun. Mata indah Lan Lianhua menyipit, segera memimpin orang-orangnya untuk menemui mereka. Tuan Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya mendesak. Chen Ping menenangkan diri dan berkata dengan serius, pulau terapung itu sebenarnya bukanlah sebuah pulau, melainkan pintu masuk ke reruntuhan. Sekarang reruntuhan itu telah runtuh, ia tidak dapat bertahan lagi. Apa? Kerumunan itu tercengang. Ini bukan tempat untuk bicara, ayo kembali dulu, kata Chen Ping. Lan Lianhua mengangguk, lalu membawa Chen Ping dan Mo Qingyun kembali ke istananya. Chen Ping menceritakan semuanya kepada Lan Lianhua secara rinci. Setelah mendengarnya, Lan Lianhua mendesah menyesal. Pulau terapung ini telah berada di benua Changsuan kami selama bertahun-tahun, dan kami tidak pernah menyadari bahwa itu adalah pintu masuk reruntuhan. Lan Lianhua berkata dengan sangat menyesal. Menyadari perubahan signifikan pada aura Chen Ping, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Ping, di alam mana kamu sekarang? Chen Ping tersenyum tipis, Dewa Abadi kelas 3. Apa? Lan Lianhua benar-benar terkejut. Sebelum memasuki reruntuhan, Chen Ping hanyalah seorang dewa longgar kelas 1. Hanya dalam 2 hari, dia telah menembus banyak alam dan mencapai dewa longgar kelas 3. Kecepatan kultivasi seperti itu belum pernah terdengar. Chen Ping hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Jika dia menjelaskannya lebih lanjut, Lan Lianhua mungkin akan merasa lebih menyesal. Peluang itu dimaksudkan untuk benua Changsuan, namun tak seorang pun menemukan bahwa pulau terapung itu merupakan pintu masuk reruntuhan dan kehilangan kesempatan sepenuhnya. Nona misterius, bagaimana kabar Huo Jingjing? Chen Ping bertanya pada Lan Lianhua. Setelah apa yang terjadi dengan Huo Jingjing, Chen Ping pergi, tidak yakin bagaimana keadaannya. Mengingat temperamen klan ilahi, Huo Jingjing bahkan mungkin akan bunuh diri.
karena tidak tahan disentuh oleh seseorang dari apa yang mereka anggap ras rendah. Dia baik-baik saja, tidak rewel lagi, dan makan tepat waktu setiap hari. Tapi dia sudah beberapa kali meminta bertemu denganmu. Aku bilang padanya kau tidak ada di sini, kata Lan Lianhua. Chen Ping tercengang, bingung. Mungkinkah Huo Jingjing, setelah apa yang dia lakukan padanya, tidak membencinya? Jadi, Chen Ping berdiri dan memutuskan untuk memeriksa Huo Jingjing. Sesampainya di ruang bawah tanah, Chen Ping melihat Huo Jingjing sedang duduk dengan tenang. Ketika dia melihat Chen Ping, Huo Jingjing berdiri, tidak menunjukkan kemarahan yang diharapkannya. Chen Ping, Huo Jingjing menatapnya dengan emosi yang rumit. Berbeda dengan kesombongan awalnya, matanya sekarang menunjukkan sedikit kelembutan. Apa? Chen Ping mengangkat alisnya dan bertanya dengan kasar. Untuk menghadapi wanita yang begitu sombong, dia harus mengalahkannya dengan kehadirannya. Huo Jingjing menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, "Kamu, apa yang telah kamu lakukan selama 2 hari terakhir ini? Apa yang saya lakukan bukan urusanmu. Apakah saya perlu melapor kepadamu?" Chen Ping berkata dengan dingin. Tidak. Aku tidak bermaksud mengorek informasi, hanya saja pikiranku sedang kacau selama 2 hari terakhir ini. Huo Jingjing cepat-cepat melambaikan tangannya. Kenapa? Chen Ping mengamatinya. Apakah karena aku membawamu dan itu mengacaukan pikiranmu? Ya. Huo Jingjing mengangguk. Maaf, saya bertindak berdasarkan dorongan hati, kata Chen Ping. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Huo Jingjing menggelengkan kepalanya. Bisakah kau masuk dan duduk bersamaku sebentar? Chen Ping ragu sejenak, lalu mengangguk dan membuka pintu sel. Begitu dia masuk dan menutup pintu, Huo Jingjing tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Chen Ping, kurasa aku telah jatuh cinta padamu, kata Huo Jingjing sambil menatapnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping tertegun sejenak, lalu mencibir, Nona Huo, Anda seorang dewa, bagaimana mungkin Anda menyukai semut seperti saya? Jangan goda aku tahu ras dewa kalian tidak diperbolehkan menjalin ikatan dengan ras lain. Huo Jingjing mendongak, matanya dipenuhi rasa malu dan jengkel. Mengapa kamu terus menyebut ras dewa? Aku naif, sudah dicuci otakku. Kita semua manusia, dan malam itu bersamamu, kau menunjukkan padaku apa itu surga. Suara Huo Jingjing melembut, pipinya memerah. Ternyata setelah Chen Ping memaksakan dirinya padanya, Huo Jingjing awalnya marah. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mendapati pikirannya dipenuhi oleh Chen Ping. Chen Ping tidak menyangka wanita suci yang sombong ini akan ditaklukkannya secepat ini. Tampaknya bahkan wanita yang paling sombong pun takut pada tongkat besar. Melihat sikapnya yang malu-malu, hati Chen Ping tergerak, lalu dia mengangkat dagunya. Karena kamu menyukaiku, aku tidak akan pergi malam ini, biarkan aku membawamu ke surga lagi. Kamu, mempeha. Sebelum Huo Jingjing sempat menyelesaikan kalimatnya, Chen Ping mencium bibirnya, dan dia pun meleleh dalam pelukannya. Keesokan paginya, saat Chen Ping membuka matanya, dia merasakan gelombang kecemburuan. Saat keluar dari ruang bawah tanah, dia mendapati Mo Qingyun sudah berada di pintu masuk. Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan perasaan campur aduk antara tak berdaya, marah, dan cemburu.
Tetapi dia tahu dia tidak punya hak atas Chen Ping, karena baru saja bertemu dengannya, dan tidak bisa mengontrol dengan siapa dia tidur. "Nona Mo, mengapa Anda ada di sini?" tanya Chen Ping dengan bingung saat melihatnya. "Kudengar kau tidak keluar dari ruang bawah tanah sepanjang malam. Aku khawatir wanita itu akan menyakitimu, jadi aku datang untuk memeriksanya," kata Mo Qingyun. "Tidak apa-apa, aku sudah menjinakkannya." Chen Ping memanggil ke dalam ruang bawah tanah, "Jingjing, keluarlah." Huo Jingjing muncul, mukanya memerah dan sedikit pincang. Garis keturunannya yang sebelumnya dibatasi telah dibuka sepenuhnya oleh Chen Ping. Melihat Mo Qingyun, Huo Jingjing tersipu dan menundukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu." Mo Qingyun berbalik dan pergi. "Apakah Nona Mo cemburu?" Huo Jingjing berkomentar. "Tidak mungkin. Kenapa dia cemburu? Kami bahkan tidak dekat." Chen Ping berkata, sangat bingung. "Dia pasti menyukaimu, intuisi wanita itu tajam. Kalau kamu mau, ambil saja dia." Huo Jingjing berkata dengan penuh perhatian. "Saya tidak pernah memaksa siapapun," jawab Chen Ping. Mendengar ini, Huo Jingjing hanya bisa memutar matanya. Kalau saja Chen Ping tidak memaksanya, dia mungkin tidak akan jatuh cinta padanya. Pada saat itu, aura mengerikan melonjak dari jauh, menyelimuti benua Changsuan. Para pembudidaya di benua itu semuanya terkejut. Setelah menderita beberapa pukulan yang menghancurkan, mereka sekarang seperti burung yang terkejut. Saat aura mengerikan itu bergulir masuk, terdengar suara gemuruh. "Chen Ping, keluarlah dan hadapi kematianmu. Lepaskan putriku." Gemuruhnya menggelegar di angkasa, mengguncang gunung-gunung dan sungai-sungai. Huo Jingjing terbangun, wajahnya pucat. "Itu ayah. Dia ada di sini bersama yang lain." Chen Ping mencibir, "Waktunya tepat sekali. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Kita sekarang adalah keluarga, tidak perlu bertengkar." Chen Ping memimpin Huo Jingjing keluar. Pada saat itu, wajah Lan Lianhua tampak muram, menatap ke kehampaan di atas. Cakrawala gelap dengan ratusan pembudidaya melayang di udara, dipimpin oleh Huo Zhao. Di samping Huo Zhao berdiri seorang pria bertopeng, auranya tak terduga dalam. Chen Ping langsung mengenalinya. Dia adalah inspektur kuil yang tubuhnya telah ia hancurkan. Bersambung.